Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10. Yang pertama kita bahas adalah mengenai pengertian dan bentuk umumnya. Pertidaksamaan rasional merupakan suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yaitu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan syarat gx tidak sama dengan 0. Jadi di sini ada dua poin yang penting dalam pertidaksamaan rasional. Yang pertama yang harus kita pahami, pertidaksamaan itu kan merupakan suatu tanda, bisa kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Sementara rasional ini merupakan suatu bentuk yang berbentuk ini fx per gx, atau bisa lebih memudahkan itu maksudnya rasional adalah bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi semuanya atau seluruhnya dari pertidaksamaan rasional ini dapat dinyatakan bahwa suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yaitu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan syarat gx tidak sama dengan 0. Bentuk umumnya pertidaksamaan rasional ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, fx per gx lebih dari 0 atau fx per gx lebih dari sama dengan 0 dengan gx-nya tidak sama dengan 0. Atau bentuk lainnya adalah fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx kurang dari sama dengan 0 dengan gx-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini dinamakan, bentuk-bentuk ini dinamakan pertidaksamaan rasional. Nah, dari definisi di atas maka kita bisa mengetahui ciri-cirinya. Di sini tandanya, lihat, tandanya adalah tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kemudian di sini bentuknya pecahan, ada fx per gx. Maka bentuk-bentuk inilah adalah bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Nah, pada subbab ini yang dibahas adalah pertidaksamaan rasional satu variabel. Maka fx-nya bentuknya adalah ax plus b dan gx-nya adalah cx plus d. Nanti ketika kita dihadapkan pada soal suatu pertidaksamaan rasional, maka untuk menyelesaikannya dan mencari himpunan penyelesaiannya dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini adalah langkah penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum. Apa bentuk umumnya pertidaksamaan rasional? Diingat lagi, bentuknya pertidaksamaan rasional itu ini. Fx per gx lebih dari 0, fx per gx lebih dari sama dengan 0, fx per gx kurang dari 0, atau fx per gx kurang dari sama dengan 0. Jadi nanti kalau bentuknya itu belum termasuk dalam bentuk umum, kita rubah bentuknya menjadi bentuk umum. Yang kedua, langkahnya adalah tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Yang ketiga, tulis pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Yang keempat, tentukan daerah penyelesaian. Untuk pertidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan, daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda positif. Jadi kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka interval yang diambil adalah yang tandanya positif. Sementara tanda pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda negatif. Sementara langkah selanjutnya adalah
dengan memperlihatkan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0, tulis himpunan penyelesaian, yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian. Kita langsung saja untuk lebih memahami langkah-langkah ini, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukan solusi pertidaksamaan 2x min 7 per x min 5 kurang dari sama dengan 3 dengan x-nya tidak sama dengan 5. Perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Nah, apakah ini sudah termasuk bentuk pertidaksamaan rasional? Jawabnya adalah iya. Kenapa? Karena di sini sudah memuat tanda pertidaksamaan. Kemudian di sini sudah berbentuk rasional, artinya fx per gx. Apa fx-nya? Fx-nya yang atas 2x min 7, gx-nya yang bawah x min 5. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Tadi langkah pertama adalah membentuk soal ke dalam bentuk umumnya. Ingat-ingat bahwa bentuk umumnya itu ruas kanannya selalu positif, bisa fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx kurang dari sama dengan 0. Di sini soalnya apakah sudah ruas kanan itu kurang dari sama dengan 0? Sudah apa belum? Ini ruas kanannya 0 apa 3? Ruas kanannya kan 3, berarti kita ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk umum. Bentuknya pertidaksamaan rasional itu kan ruas kanannya selalu 0. Jadi karena ini soalnya belum berbentuk ruas kanannya itu 0, maka kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk umum. Maka 3-nya ini atau ruas kanannya harus kita jadikan angka 0. Di sini angkanya adalah 3, maka 3-nya harus kita pindah ruaskan. 3-nya positif, pindah ruas menjadi negatif. 2x min 7 per x min 5 kurang dari sama dengan 3. 2x min 7 per x min 5 dikurangi 3. Min 3 ini diperoleh dari 3. 3 yang di sini positif, karena dia pindah ruas maka menjadi negatif. Hasilnya 2x min 7 per x min 5 dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini bentuknya pecahan. Maka untuk mengurangi bentuk pecahan, maka kita ubah 3-nya itu juga bentuk pecahan. Maka penyebutnya harus kita kalikan dengan x min 5. Awalnya itu kan 3 itu kan sama dengan 3 per 1. Nah, karena yang di sini itu penyebutnya adalah x min 5, maka satunya itu harus kita kalikan juga dengan x min 5. Karena yang bawah dikali dengan x min 5, maka yang atas juga harus dikalikan dengan x min 5. Jadi saya tuliskan seperti ini, x min 5. Karena yang bawah dikalikan x min 5, maka yang atas juga dikalikan dengan x min 5. Nah, hasilnya ini 2x min 7 per x min 5 min atau dikurangi 3 kali x min 5 per x min 5. Awalnya ini karena satu angka berapapun kalau dikalikan satu hasilnya adalah angka itu sendiri, maka di sini hanya ditulis x min 5 kurang dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya penyebutnya ditulis satu aja. Di sini cukup 1 x min 5. Yang atas itu ditulis lagi 2x min 7, ditulis lagi ini. Kemudian ini awalnya min 3 dikalikan x adalah min 3x. Min 3 kali min 5 hasilnya adalah positif 15. Maka hasilnya ini 2x min 7 dikurangi 3x plus 15 per x min 5 kurang dari sama dengan 0. Di sini suku yang sejenis kita operasikan.
2x min 3x hasilnya adalah min x. Min 7 ditambah 15 hasilnya adalah 8. Penyebutnya ditulis lagi. Maka hasilnya adalah min x plus 8 atau min x ditambah 8 per x min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah ke bentuk umum karena ruas kanannya sudah 0. Berarti langkah pertama itu diingat-ingat bahwa merubah soalnya ke dalam bentuk umum. Nah, di sini sudah selesai langkah pertamanya. Kita lanjut ke langkah berikut adalah tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Kita acuannya pada bentuk umum yang langkah pertama. Lihat, bentuk umumnya adalah min x plus 8 per x min 5. Jadi yang atas itu adalah fx, yang bawah adalah gx. Yang bawah adalah gx. Nah, langkah yang kedua itu adalah membuat pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah fx, penyebutnya adalah gx. Kita kembali ke slide ini. Pembuat 0 dari pertidaksamaannya pembilang yang mana? Pembilang yang atas, berarti gini, min x plus 8, karena pembuat 0 itu harus disamadengankan 0. Nah, min x itu sama dengan berapa? Min 8. 8-nya pindah ruas. Kita sama-sama bagi dengan negatif. Maka di sini hasilnya adalah x sama dengan 8. Sementara yang penyebutnya itu adalah gx. Gx-nya apa aja? X min 5. X min 5 karena dibuat pembuat 0, maka disamadengankan 0. Jadi x-nya sama dengan min 5-nya pindah ruas, maka di sini adalah 5. Jadi 8 dan 5 yang di sini, perhatikan bahwa pembuat 0 dari pertidaksamaan x sama dengan 8 dan x sama dengan 5 itu asal muasalnya atau diperolehnya dari sini. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Tulis pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda tiap-tiap interval pada garis bilangan. Nah, di sini kan tadi pembuat 0-nya kan 8 dan 5. Karena min x plus 8 per x min 5 sama dengan 0, untuk x sama dengan 8, maka x sama dengan 8 ditandai dengan bulatan penuh. Ini bulatannya. Sedangkan untuk x sama dengan 5 ditandai dengan bulatan kosong karena x-nya itu tidak boleh sama dengan 5. Nah, di sini. Jadi, interval yang terbentuk itu ada 3. Yang pertama, karena di sini itu negatif kan ya, kalau garis bilangannya ini diperpanjang sampai ke kiri, pasti nanti dia sampai tak terhingga. Karena arahnya ke kiri dia negatif, maka intervalnya min tak hingga, 5,8 dan 8, sampai tak terhingga. Jadi intervalnya itu ada 3. Ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, dan ini adalah daerah yang ketiga. Di sini tandanya itu kurung siku. Kurung siku ini dari ini ya, bulatannya kan tertutup. Maka kalau tertutup itu kurungnya kurung siku. Ini juga harusnya kurung siku.
Kita lanjut ke yang keempat. Tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, tadi kan penyelesaiannya kan ada 3 bagian atau 3 daerah. Maka kita tes masing-masing intervalnya. Yang pertama itu interval negatif tak hingga, 5. Nah, kita ambil sembarang titik, misalnya X sama dengan 4. Karena antara negatif tak hingga sampai 5 itu kan ada angkanya sembarang, tapi ini saya pilih angkanya sama dengan 4, X sama dengan 4, maka X nya itu kita ganti dengan 4, berarti min 4 plus 8 per 4 min 5. Kalau X nya tidak 4, apa boleh? Boleh, asalkan dia itu antara 5 sampai negatif tak hingga. Berarti mulai dari 4, 3, 2, 1, 0 sampai negatif tak hingga. Di sini saya ambil saja 4, salah satunya saja. Maka X-nya itu diganti dengan 4. Min 4 plus 8 per 4 min 5. Hasilnya adalah min 4 ditambah 8, 4 per 4 dikurangi 5, hasilnya min 1. 4 per min 1 hasilnya adalah min 4. Min 4 itu kurang dari 0. Yang kedua, interval yang kedua antara 5 sampai 8. Nah, ambil sembarang titik. Misalnya antara 5 sampai 8 itu angkanya berapa saja? 6, 7. Nah, saya ambil salah satu saja. X-nya itu sama dengan 6. Maka X-nya kita ganti dengan 6. Maka min 6 plus 8 per 6 min 5. Min 6 plus 8 hasilnya 2 per 6 min 5 hasilnya 1. 2 per 1 hasilnya adalah 2. 2 itu lebih dari apa kurang dari 0? 2 adalah lebih dari 0. Yang ketiga, intervalnya adalah 8 sampai tak hingga. 8 sampai tak hingga. Mulainya 8 sampai tak terhingga. Bisa 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Saya ambil X-nya itu sama dengan 9. Maka X-nya ini kita ganti dengan 9. Min 9 plus 8 per 9 min 5. Min 9 plus 8 min 1. 9 dikurangi 5 hasilnya hasilnya 4. Min 1 per 4 negatif. Negatif itu lebih dari apa kurang dari 0? Min 1 per 4 kurang dari 0. Maka kita tulis di sini. Nah, di sini tadi apa dah? Kurang dari 0. Saya tulis di sini negatif gitu aja ya. Di sini negatif, kemudian antara 5 sampai 8 tandanya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu adalah positif. Sementara daerah yang ketiga itu adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu negatif. Nah, setelah dilakukan tes pada interval, pertidaksamaan dipenuhi pada interval min tak hingga sampai 5 dan 8 sampai tak hingga. Nah, kenapa yang diambil yang ini, yang negatif? Nah, kenapa yang diambil tidak yang positif? Ingat-ingat ke langkahnya. Nah, di sini kalau tandanya tandanya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, yang diambil daerah penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Sementara kurang dari atau kurang dari sama dengan itu yang diambil atau daerah penyelesaiannya adalah yang negatif. Kita lihat soalnya. Soalnya ini kurang dari apa lebih dari? Nah, soalnya itu kurang dari. Maka kalau kurang dari berarti interval yang dijadikan penyelesaian adalah yang negatif.
Berarti kita kembali ke sini. Nah, kenapa ini yang diambil yang negatif? Karena kita kembali lagi ke acuannya atau langkah-langkahnya tadi. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, maka yang diambil daerah penyelesaiannya adalah yang langkah yang terakhir adalah dengan memperlihatkan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0, tulis himpunan penyelesaian, yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah ini, X, di mana X kurang dari 5 atau X lebih dari sama dengan 8, dengan X tidak sama dengan 5, dan X elemen bilangan real. Berarti jawabannya yang ini. Jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti ini adalah jawabannya. Ini tadi kan negatif, ini positif, ini adalah negatif. Nah, yang daerah penyelesaiannya saya arsir ini, ini daerah penyelesaiannya. Berarti di situ penulisannya adalah X arahnya ke kiri, berarti kurang dari 5. Yang di sini X arahnya ke kanannya 8, berarti lebih dari 8. Penulisannya seperti ini. X di mana X kurang dari 5 atau X lebih dari sama dengan 8, dengan X-nya itu tidak sama dengan 5, X-nya elemen bilangan real. Saya gambar lagi di sini. Di sini tadi angkanya 5, di sini tadi 8, kemudian yang di sini itu bulatannya penuh atau selang tertutup. Yang di sini selangnya terbuka. Daerahnya itu kan yang di sini tadi ya. Di sini daerahnya yang di sini. Yang saya arsir. Maaf ya ini jelek ya. Makanya manual penggunaannya. Nah, kenapa ini X kurang dari 5? Karena arahnya ke kiri. Kalau arahnya ke kiri kan berarti kurang dari 5. Sementara yang di sini itu lebih dari 8, arahnya ke kanan, maka di sini tandanya adalah X lebih dari 8. X lebih dari sama dengan 8. Yang di sini X kurang dari 5. Ini kurang dari karena selangnya terbuka. Ini lebih dari sama dengan karena selangnya tertutup. Jadi satu soal tadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari 5 atau X lebih dari sama dengan 8. X-nya tidak sama dengan 5 dan X elemen bilangan real. Jadi ini adalah penyelesaiannya. Demikian penjelasan tentang pertidaksamaan rasional dan satu contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.